Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan produk-produk atau merek tertentu, bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut, melainkan sebuah usaha untuk menjelaskan sebuah topik dengan lebih konkret. Nah, materi apa yang kita bahas kali ini? Kita akan bahas soal stablecoin. Nah, ide kunci atau key idea-nya di video ini kita mau sedikit memahami soal stablecoin dan juga perannya di dalam decentralized finance. Jadi sebenarnya stablecoin ini memang perannya sangat signifikan sebenarnya di dalam decentralized finance. Kita akan bahas berbagai jenis stablecoin karena tidak hanya satu dua saja ya. Jadi sebenarnya ada beberapa bentuk atau tipe stablecoin yang akan kita diskusikan lebih lanjut dalam video ini. Nah, kalau kita bertanya sebenarnya stablecoin itu apa sih ya? Nah, stablecoin itu sebenarnya aset kripto atau cryptocurrency yang mencoba untuk mempertahankan harga gitu ya. Harganya disamakan dengan nilai atau aset tertentu gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau si stablecoin itu merepresentasikan US dollar gitu ya. Nah, ini peg itu adalah ya dia nilai dari satu token itu diusahakan gitu ya, akan selalu mendekati aset yang direpresentasikan. Misalnya kalau stablecoin yang berbasiskan US dollar, artinya kalau satu token si stablecoin tadi akan merepresentasikan $1. Sebenarnya kalau kenyataannya itu tidak bisa 100% sama satu token $1, tapi biasanya dia akan selalu mendekati. Nah, biasanya memang ada spread gitu ya, atau ada selisih. Misalnya kalau stablecoin berbasis US dollar biasanya ya 0,9 sekian sampai 1,1 misalnya. Jadi sebenarnya masih ada selisih. Tidak bisa $1 sama dengan satu token. Biasanya ada selisihnya. Nah, demikian juga dengan stablecoin berbasis emas gitu ya. Nah, tergantung apakah satu token itu merepresentasikan 1 gram misalnya, atau bahkan 1 kilogram, atau 1 troy ounce. Nah, itu tergantung dari persetujuan atau kesepakatan dari yang si penerbit gitu ya. Nah, tapi tentu saja biasanya kalau si emas itu bisa ditukarkan dengan emas atau di aset yang direpresentasikan gitu ya. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan. Nah, perannya apa nih perannya stablecoin? Sebenarnya kalau aset kripto ini kan terkenal dengan volatilitasnya. Jadi volatilitas ini memang banyak dimanfaatkan para trader untuk mendapat atau mencari profit atau keuntungan dari perdagangan gitu ya. Misalnya dia membeli dengan harga rendah, menjual dengan harga tinggi. Tapi ada juga yang membeli dengan harga tinggi, menjual dengan harga rendah. Itu ada. Nah, tapi umumnya membeli harga rendah, menjual harga tinggi. Tetapi si stablecoin ini memang punya karakteristik yang berbeda kalau dibandingkan dengan aset kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum gitu ya. Nah, kalau si stablecoin memang ada fluktuasi tapi tidak terlalu banyak. Seperti saya sampaikan memang ada selisih tetapi akan selalu mendekati harga yang di peg tadi. Nah, sebenarnya perannya juga ada lain gitu ya. Misalnya transaksi borderless. Bayangkan kalau kita mau mengirim uang internasional, misalnya dari rupiah ke US dollar ke negara lain. Kalau misalnya melalui bank, itu akan bisa sampai beberapa jam paling cepat, atau sampai bahkan berhari-hari. Itu pun biayanya kadang-kadang tinggi gitu ya, sampai 100 ribu rupiah misalnya. Atau bahkan kalau dengan bank, itu bisa sampai 500 ribu rupiah. Nah, tapi kalau dengan stablecoin, misalnya kita mengirim $1 juta, itu fee-nya cukup rendah gitu ya. Misalnya dengan menggunakan USDT yang ada di Tron. Nah, kalau Tron itu kan kadang-kadang bisa gratis biaya transaksinya. Apalagi sangat cepat gitu ya. Dari wallet kita ke wallet orang lain itu prosesnya
cukup cepat, dalam hitungan maksimal 1 jam sudah sampai gitu ya. Sudah terkonfirmasi, sudah valid, dan sudah permanen. Ya kalau misalnya sampai, biasanya sampai 10 menit itu udah sampai, tapi kan tunggu konfirmasi sampai final gitu ya. Nah juga programmability, biasanya kalau stablecoin ini kan penerbitannya berbasis misalnya ERC20. Nah kita tahu ERC20 ini bisa diprogram, misalnya masuk ke sistem Decentralized Finance atau DeFi. Nah itu bisa jadi pair di dalam sebuah market, misalnya ETH USDT gitu ya, atau Link USDT gitu ya. Nah itu artinya memang stablecoin bisa menjadi si aset pairing, bahkan memegang peranan yang sangat penting. Buktinya kalau USDT ini sekarang jadi top 5, mungkin top 3 atau top 4 besar jumlah atau kapitalisasi pasar di pasar crypto aset. Nah, jadi memang perannya sekarang sangat besar. Nah, jadi kalau kita melihat ada beberapa tipe dari stablecoin. Jadi kalau tadi saya sebut USDT, nah ini salah satu tipe saja. Nah kalau USDT, USDC itu stablecoin yang tipenya sentralistik gitu ya, atau fiat collateralized. Jadi ada kolateral atau ada aset yang menjadi backing dari token yang diterbitkan. Misalnya kalau USDT, si Tether tadi, perusahaan namanya Tether kan, si pemilik USDT kan namanya Tether. Kalau Tether misalnya menerbitkan 1 juta token, itu artinya dia memiliki aset sejumlah minimal atau senilai minimal 1 juta dolar. Nah, bahkan USDT sekarang menerbitkan sampai billion dollar gitu ya. Artinya aset yang dimiliki itu sekarang sudah setara atau bahkan lebih dari 1 billion dollar. Dan sama juga USDC gitu ya, yang diterbitkan oleh Circle. Nah, jadi tipe stablecoin yang seperti ini dia membutuhkan custodian gitu ya. Nah, permasalahan dari tipe USDT USDC ini itu dia membutuhkan trust atau kepercayaan karena dia diterbitkan oleh pihak sentralistik. Bagaimana jadinya kalau si custodian ini mereka bangkrut misalnya, atau aset backingnya atau aset yang mendasari stablecoin atau kolateralnya itu jadi kurang dari jumlah supply misalnya. Kan kita tidak tahu. Biasanya mereka memang diaudit misalnya per tahun atau per quarter misalnya. Tapi kan misalnya ada korupsi orang dalam gitu ya. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, itu jadi pokok permasalahan. Keuntungannya adalah dia sangat simple. Jadi ketika ada kolateral, misalnya si USDT punya tadinya 1 billion, sekarang punya 2 billion. Nah, dia tinggal menerbitkan ekstra 1 billion dollar, 1 billion token gitu. Jadi sebenarnya pengelolaannya tidak sulit dalam hal tokenisasi gitu ya. Jadi tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, ketika ada kolateral tinggal diterbitkan. Nah, tapi masalahnya tadi kita membutuhkan trust yang lebih terhadap si custodian atau si penerbit stablecoin. Nah, tipe kedua adalah berbasis komoditas gitu ya. Jadi kalau tadi kan berbasis fiat, misalnya USD atau US dollar atau rupiah. Kalau yang lain misalnya tipe komoditas, misalnya berbasis emas, berbasis perak, atau berbasis oil misalnya. Nah, contohnya adalah Tether Gold-nya atau XAUT. Kalau Tether Gold ini dia kolateralnya adalah emas gitu ya. Nah, jadi misalnya 1 token itu merupakan setara dengan 1 gram emas. Jadi berapapun harga emas ya, misalnya kita memegang 1 token gitu ya. Jadi kita bisa tukarkan dengan 1 gram emas atau kesamaannya. Misalnya yang tadinya 1 gram emas 1 juta, 5 tahun lagi 1 gram emas jadi 1.500.000. Nah, itu jadi 1 token kita nilainya akan bertambah seiring dengan harga pasar dari aset ya, komoditas, berbasis komoditas. Nah, yang lain apa? Jadi ada juga yang stablecoin yang kolateralnya berbasiskan aset kripto gitu ya. Misalnya adalah MakerDAO. Nah, MakerDAO ini punya satu produk namanya DAI. Nah, DAI ini dia bisa diterbitkan kalau orang menaruh aset atau menaruh kolateral. Nah, kolateralnya dalam bentuk aset kripto. Misalnya orang menaruh kolateral dalam bentuk Ethereum atau Ether. Misalnya dulunya Ether itu harganya $1.000 atau $3.000 lah ya. Nah, $3.000 dia akan bisa menerbitkan maksimal misalnya
50% gitu ya, biar gampang. 50% dari kolateral. Ya, artinya dia setelah dia menaruh kolateral sebanyak $3.000 bernilai Ether bernilai $3.000, dia bisa menerbitkan DAI sebesar atau senilai 1.500 US dollar. Nah, jadi dia si DAI ini sebenarnya mirip seperti lending borrowing, tetapi yang diborrow adalah aset baru yang diterbitkan. Jadi DAI dia bisa menerbitkan DAI baru gitu ya. Nah, jadi kalau di DAI atau di punyanya si MakerDAO itu mirip dengan lending borrowing yang over collateralization. Jadi kalau misalnya si aset Ethereum tadi atau Ether tadi nilainya turun, misalnya sampai ke batas liquidity, misalnya liquidation threshold gitu ya, batas likuidasi, dia akan terlikuidasi. Artinya kolateralnya akan diambil gitu. Jadi DAI-nya, jadi si penerbit DAI tadi atau orang yang menaruh Ether untuk mendapatkan DAI tadi akan mengalami kerugian sebenarnya. Jadi itu yang jadi masalah atau jadi resiko ya, bukan masalah, jadi resiko dari DAI. Nah, jadi ada juga yang stablecoin berbasis algoritmik. Nah, algoritmik ini memang model yang cukup unik gitu ya, tapi cukup berisiko gitu ya. Karena terkadang dia tidak punya aset cadangan atau tidak punya kolateral gitu ya. Jadi bagaimana dia memaintain nilai atau memaintain nilai supaya mendekati misalnya si Terra USD nih, salah satu contoh yang paling populer, UST namanya. Nah, UST ini diharapkan supaya selalu mendekati 1 US dollar. Nah, bagaimana caranya? Dia menggunakan algoritma tertentu. Jadi kalau misalnya harganya turun, misalnya USD-nya turun harganya, si algoritma tadi akan membeli dari pasar gitu ya, supaya supply-nya berkurang. Jadi kalau supply berkurang, itu akan harganya naik. Nah, begitu harganya lebih di atas 1 dolar, si algoritma tadi itu akan menjual USD ke pasaran. Jadi harganya akan turun. Nah, jadi naik turun itu akan selalu mendekati, diharapkan selalu mendekati 1 US dollar. Nah, cuman masalahnya ada persoalan di Luna token. Jadi UST tadi itu di backing dengan Luna token. Nah, masalahnya adalah Luna token ini nilainya jatuh sebanyak 80% dalam satu malam saja. Nah, jadi si pack tadi itu hancur sebenarnya. Jadi packnya sudah lepas. Nah, begitu lepas, kalau di algoritmik tidak ada cadangannya, tidak ada kolateralnya, ya hancur. Jadi UST-nya akan menjauhi nilai dari US dollar. Nah, itu sayang sekali yang algoritmik memang sangat beresiko. Contohnya yang tadi UST, miripnya si Terra Luna. Nah, kalau kita lihat supply dari stablecoin yang ada di pasaran sekarang, kalau di sini yang masih mendominasi. Jadi totalnya sekarang sampai November 2024 itu sampai lebih dari 100 billion atau 100 miliar dolar lebih, sekitar 120-an ya, hampir 125 miliar dolar. Nah, jadi mungkin sekitar 70 atau 70 miliar dolar itu dalam bentuk USDT miliknya Tether. Kemudian yang mayor tadi besar juga adalah USDC gitu ya. Nah, sisanya ada USDII, ada DAI, ada FD, USD dan macam-macam. Nah, jadi yang pemain besarnya ada dua sebenarnya, USDT dan USDC kalau berdasarkan supply stablecoin di dunia ini. Nah, USDT ini stablecoin yang paling besar gitu ya. Jadi si USDT ini ada di banyak blockchain, tidak hanya Ethereum tapi juga BSC gitu ya, miliknya Binance Smart Chain, ada juga di Tron. Nah, kalau kita telaah lebih jauh sebenarnya paling banyak uniknya adalah di Tron gitu ya, biasanya untuk pembayaran ada di Tron. Nah, jadi kalau Anda memakai USDT, misalnya Anda melakukan programming, misalnya membuat sebuah produk DeFi, harus hati-hati karena USDT ini merupakan kodenya, karena dia token, kodenya itu kode lama, jadi dia tidak selalu atau tidak terlalu compliant dengan ERC20 gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika menerima USDT di dalam sebuah smart contract. Jadi kalau USDT memang harus warning, sangat hati-hati, harus dicek dulu apakah kode smart contract-nya bisa sukses
menjalankan atau mengelola USDT atau kompatibel dengan USDT. Nah, sebenarnya alternatif yang lebih aman, yang lebih safe sebenarnya adalah USDC karena dia lebih baru, ya. Di back by Circle ini ya, Circle punya beberapa itu ya, minter. Nah, dia lebih compliant, ERC20 compliant. Kemudian dia punya fitur upgradability. Jadi kalau secara programming, USDC ini lebih aman ketimbang USDT. Ya, cuman memang supply-nya atau tingkat kepopulerannya juga sedikit di bawah USDT gitu ya. Tetapi dari sisi keamanan itu lebih aman ketimbang menggunakan USDT. Nah, yang menarik juga USDC ini baru-baru ini dia merilis satu produk atau satu fitur baru namanya CCTP, Cross Chain Transfer Protocol. Jadi kita bisa melakukan transfer dari satu blockchain ke blockchain lainnya, misalnya dari Ethereum ke BSC misalnya, atau dari Ethereum ke Avalanche misalnya. Jadi sesuai dengan fasilitas CCTP, dia mensupport blockchain mana saja, jadi aset kita bisa berpindah dari satu blockchain ke blockchain lain, gitu ya, dengan fitur CCTP tadi. Nah, sampai di sini ternyata materi kita soal stablecoin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.